Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novendra Andika Putra, Manajemen 5A, NPK 56 akan mempresentasikan tugas manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau perjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet yang menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut. Yang pertama, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. Yang kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, sebaik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat, dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Keuntungan e-commerce. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencairan barang dan pembelian barang secara online dengan mudah. Belanja cukup pada satu tempat. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisien, tanpa kesalahan, dan tepat waktu. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya, manajemen rantai pasok, supply chain management. Pengertian supply chain management, Jebarus 2001 mendefinisikan supply chain management adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Supply chain management juga merupakan pendekatan terintegrasi antar fungsi maupun lintas organisasi dalam memproduksi dan menghantarkan produk ke pelanggan yang dibahas pada buku Supply Chain Management edisi 3. Pengertian ini menekankan pada pola terpadu yang menyangkut proses aliran barang atau jasa dari supplier, manufaktur, retailer, hingga kepada konsumen. Aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam satu kesatuan tanpa sekat pembatas yang besar, sehingga mekanisme informasi antara berbagai elemen tersebut berlangsung secara transparan. Tujuan supply chain management. Yang pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan, supply chain management, mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasok harus mampu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang kelima, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemasaran, penyimpanan, dan transportasi. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja SCM. Dalam SCM, manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan merupakan salah satu aspek fundamental. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasokan secara holistik. Dalam SCM, sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian.
Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja SCM, beberapa hal yang diperlukan antara lain. Yang pertama, menentukan apa yang akan diukur dan dimonitor untuk menciptakan kesesuaian antara strategi SCM dengan metrik pengukuran. Yang kedua, setiap beberapa periode pengukuran dilakukan. Yang ketiga, seberapa penting ukuran yang satu relatif terhadap yang lain. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu. Sistem pengukuran kinerja juga harus memiliki alat ukur yang bisa digunakan untuk memonitor kinerja secara bersama-sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya pada sebuah jaringan SCM. Yang selanjutnya, manajemen rantai pasok Critical Review Article. Kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, saat ini perusahaan manufaktur telah mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi lebih berorientasi pada pelanggan dalam manajemen rantai pasok mereka. Menurut Ganesha dan Horizon, Supply Chain Management melibatkan kegiatan penggandaan bahan transformasi bahan-bahan tersebut menjadi produk antara dan produksi dan distribusi produk jadi tersebut kepada pelanggan. Menurut Christopher mendefinisikan sebagai manajemen berhubungan hulu dan hilir dan dengan pemasok dan pelanggan untuk memberikan nilai pelanggan yang unggul dengan biaya yang lebih rendah agar rantai pasok secara keseluruhan. Yang selanjutnya, Supplier Relationship Management. Supplier Relationship Management adalah disiplin strategi dalam perencanaan dan pengelola semua interaksi dengan pihak ketiga yang menyediakan baik barang atau jasa kepada perusahaan Anda, di mana SRM ini digunakan untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, SRM akan menciptakan hubungan yang lebih dekat dan lebih kolaboratif dengan pihak pemasok untuk mengurangi resiko. Tujuan dan manfaat pelatihan. Pelatihan ini akan membahas mengenai Supplier Relationship Management dengan tujuan agar peserta pelatihan mampu memahami dan mengimplementasikan Supplier Relationship Management secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.